Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ada beberapa hal yang harus kita tahu terkait dengan Hari Raya. Yang pertama adalah sholat Hari Raya hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sholat subuhnya. Betapa banyak di antara kita yang tergesa-gesa atau terlalu semangat menjalankan atau melaksanakan sholat Idul Fitri hari raya, tapi dia tidak melaksanakan sholat subuh. Padahal sholat subuh hukumnya wajib, sedangkan sholat hari raya hukumnya adalah sunnah. Maka jangan sampai ada di antara kita yang sholat hari raya tanpa melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang kedua, hari raya adalah hari kebahagiaan untuk umat Islam, dan di malam hari raya adalah malam mustajab atau malam dikabulkannya doa. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang jika seseorang berdoa maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabul. Di antaranya adalah malam hari raya. Malam hari raya adalah malam mustajab. Guru-guru kami mengajari saat malam hari raya jangan tinggalkan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Syukur-syukur ditambahi dengan sholat ba'diyah isya 2 rakaat dan sholat witir 11 rakaat. Lalu minta dipanjangkan umurnya oleh Allah hingga bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kenapa malam hari raya sangat mustajab? Ya karena hari raya adalah hari yang mulia, malam yang mulia. Dan kebanyakan orang di malam hari raya sibuk dengan baju barunya, sibuk dengan makanannya, sibuk untuk membersihkan rumahnya, lupa untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di antara kita yang melewatkan malam hari raya, menyia-nyiakan malam hari raya, tidak berdoa di malam hari raya. Karena malam hari raya adalah malam yang mustajab. Dan ada hal-hal yang disunahkan pada hari raya. Di antaranya yang pertama adalah mandi di hari raya. Sunnah mandi di hari raya bagi orang yang hendak melaksanakan sholat hari raya atau yang tidak melaksanakan sholat hari raya. Jangan sampai di hari raya kita tidak mandi. Dan disunahkan mandi di hari raya. Ini kesunahannya mulai dari pertengahan malam, jam 12 malam hingga maghrib di hari raya. Yang terbaik adalah sebelum melaksanakan sholat hari raya atau sebelum melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, berhias dan memakai baju yang terbaik. Disunahkan saat hari raya menggunakan baju terbaik, menggunakan wewangian. Untuk wanita yang masih muda, yang bisa menimbulkan fitnah, ya tentu bagi mereka jangan sampai berpakaian berlebih-lebihan, atau jangan sampai berpakaian mencolok yang menimbulkan fitnah, atau menggunakan wewangian yang menimbulkan fitnah. Berikutnya, untuk sholat hari raya Idul Fitri disunahkan untuk membatalkan terlebih dahulu. Hal ini agar di hari raya dengan hari sebelumnya yaitu puasa Ramadan ada perbedaan. Dan sunnah membatalkan ini mulai dari subuh, bukan sebelum subuh. Kalau kita makan, minum, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum subuh, maka belum mendapat kesunahan dari kesunahan di bulan kesunahan hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri sunnah kita membatalkan sebelum berangkat sholat id. Ya, yang terbaik adalah dengan memakan kurma dengan hitungan ganjil. Jika tidak ada kurma, boleh dengan apapun. Kemudian berikutnya yang keempat, kesunahannya adalah berangkat pagi-pagi kecuali sebagai imam.
jika sebagai imam maka disunahkan untuk datang agak telat, tapi jangan terlalu telat. Kasihan DKM-nya khawatir nih, nanti dikira nggak ada imamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan saat kita berangkat untuk mengerjakan sholat hari raya, kita menempuh jalan pulang dan berangkat dan pulang menempuh jalan yang berbeda. Dengan jalan berangkat lebih jauh daripada jalan pulang. Kenapa? Yang pertama adalah ketika kita berangkat ingin menunaikan sholat hari raya, kita punya tujuan untuk melaksanakan ibadah, sehingga semakin banyak langkah kaki kita maka semakin besar, semakin banyak pahala kita. Adapun alasan yang kedua adalah karena jalan yang kita lalui kelak pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, disunahkan untuk melaksanakan sholat hari raya di masjid jika masjidnya luas. Jika masjidnya sempit, boleh melakukan hari raya di tempat manapun, di lapangan misalnya, atau di jalan selagi tidak mengganggu ketertiban umum. Para bapak dan ibu, para saudara, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan di hari raya, ya, tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu, kenapa takwa menjadi tujuan puasa kita? Karena dengan takwa seseorang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka ada ucapan di hari raya yang juga ada kaitannya dengan puasa, yaitu ucapan tahniah. Kebanyakan masyarakat kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Banyak orang salah mengucapkan kalimat ini, ya, yang seharusnya adalah minal aidin menggunakan dal yang pertama, wal faizin menggunakan za. Minal aidin wal faizin, dan artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin artinya, atau dalam takdirnya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kalian, menjadikan kita atau kami dan kalian termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia. Ini ucapan tahniah yang kita ucapkan di hari raya. Karena doa, maka jangan sampai ada di antara kita yang menjawabnya dengan sama-sama. Betapa banyak di antara kita menjawab ucapan minal aidin wal faizin, kita jawab sama-sama. Padahal ucapan minal aidin wal faizin artinya adalah semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang kembali kepada kesucian, dan semoga kita termasuk orang yang bahagia. Yang itu semua adalah doa, yang doa adalah jawabannya dengan amin. Adapun jika orang mengatakan mohon maaf lahir dan batin, maka kita akan katakan sama-sama. Puasa hanya menghapus dosa antara kita dengan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan atas dorongan iman dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu adalah dosa yang terkait hubungannya atau yang hubungannya dengan Allah. Adapun dosa dengan sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum saling memaafkan. Maka di hari raya kita saling maaf-maafan, kita ucapkan tahniah minal aidin wal faizin, yang kita jawab dengan amin. Dan ketika ada orang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, kita jawab dengan sama-sama. Setelah dosa dengan Allah bisa hilang dengan puasa, dan dosa dengan sesama manusia sudah selesai dengan saling memaafkan, maka jangan bikin dosa lagi di di hari raya, setelah hari raya. Ada dosa-dosa yang banyak dilakukan di hari raya. Yang pertama adalah menghina baju barunya orang lain, mengatakan itu norak, mengatakan itu murahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghina makanan atau jamuannya orang lain. Bertamu ke rumah orang, menghina makanan atau suguhan atau jamuan orang lain. Itu adalah satu perbuatan dosa. Berikutnya yang banyak dilakukan, dosa yang banyak dilakukan di hari raya adalah
berbuat tabzir. Kita datang ke rumah tetangga 1, 2, 3, 4 orang, ke rumah saudara 1, 2, 3, 4 orang disuguhi minum mineral botol atau mineral yang kemasan gelas. Kita hanya minum satu sedot, kita tinggal satu sedot, kita tinggal. Ya, padahal itu adalah perbuatan mubazir. Perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan, atau orang yang mubazir itu adalah temannya setan. Dan yang keempat adalah dosa yang banyak dilakukan di hari raya, yaitu membawa pulang makanan yang disuguhkan di tempat tanpa izin. Itu adalah perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, dalam ketaatan kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, kita bisa menjaga diri kita dari dosa-dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat, ada kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.